Halo Shalom anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar ya dari rumah dan sementara yang lain belajar di sekolah. Nah, yang kita akan pelajari adalah tentang materi FPB. Apakah itu FPB? Bisa dilihat di halaman 50 ya. Di halaman 50 dibuka di buku halaman 50. Di situ ada pengertian apa itu FPB. FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, kemarin kita sudah belajar itu banyak hal ya. Tolong jangan dilupa istilah-istilah itu. Kita belajar tentang apa? Faktor. Ya. Ada faktor. Lalu ada faktor persekutuan. Nah, lalu ada faktor prima. Iya kan? Tolong jangan dilupa ya. Masih ingat apa bedanya tiga hal ini? Masih ingat? Kalau yang hanya faktor ini. Nah, kalau faktor ini berarti kita cari faktor dari satu angka. Contohnya 12. 12 itu apa faktornya? Sebentar kita cari ya habis ini. Terus kalau faktor persekutuan. Faktor persekutuan berarti kita mencari dari faktor dua angka, misalkan 12 dan 15. Ya, itu faktor persekutuan. Bagaimana dengan faktor prima? Faktor prima berarti kita cari faktornya tapi yang bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Nah, jangan dilupa ya anak-anak ya. Diingat terus itu. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang faktor. Ya, coba ya. Masih ingat nggak nih? Ini ibu guru selalu ulang-ulang biar apa? Biar anak-anak tidak lupa ya. Faktor, kalau cuma disuruh cari faktor dari 12. Nah, satu angka saja kalau dia cuma bilang faktor. Berarti cuma satu angka. Ini faktornya kita cari. Caranya masih ingat dengan tabel. 12 itu berapa sih? Berapa kali berapa? 1 kali 12. Lalu apa lagi? 2 dikali 6. Apa lagi? 3 dikali 4. Oke? Habis ya. Nah, lalu di sini kita dapat faktornya apa? Di sini faktor 12 adalah apa semua anak-anak? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke? Ya, ini dia faktor-faktornya semua. Nah, semua yang ada di angka yang dalam sini kan? Itu hanya faktor kan, hanya cari satu angka. Kalau faktor hanya cari satu angka. Bagaimana kalau faktor persekutuan? Faktor persekutuan berarti melibatkan dua angka. Contoh, faktor persekutuan dua angka ya, dua angka dia, 12 dan 15. Ayo dihitung. 12 itu kayak tadi kan, 1 kali 12, lalu 2 kali 6, lalu 3 kali 4. Selanjutnya angka apa lagi? 12 sudah, 15 lagi ya. 15. 1 kali 15, lalu 3 kali 5. Ada lagi yang lain? Ini saja ya. Nah, kalau dibilang faktor persekutuan, berarti kita cari yang nilainya sama. Lihat mana? 1 sama. Mana lagi? 3 sama. Jadi faktor persekutuannya yang sama apa? 1 dan 3. Nah, itu mengenai faktor persekutuan ya, berarti 1 dan 3. Sekarang masih ingat faktor prima? Kalau ingat faktor prima berarti harus ingat bilangan prima. Bilangan prima apa saja? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa
dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Masih ingat prima ya? Apa saja? 1 bukan bilangan prima, karena 1 itu bisa dibagi 1, dibagi 1 dirinya sendiri. Jadi 1 bukan bilangan prima ya. Jadi 1 bukan bilangan prima, diingat. Jadi bilangan prima itu dimulai dari 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7, lalu 9. 9 tidak ya. Lalu 11 dan seterusnya. Kenapa ini dibilang bilangan prima? Tadi ya, ingat pengertian bilangan prima. Pengertiannya, ingat pengertian bilangan prima. Pengertiannya apa? 2 itu hanya bisa terjadi hasil kali dari 1 dikali 2. 3 itu hanya bisa terjadi hasil kali dari 1 kali 3. 5 itu hanya bisa terjadi hasil kali dari 1 kali 5. 7 hanya bisa terjadi hasil kali 1 dikali 7. Ada lagi yang lain? 1 ini ada lagi yang lain selain 2 ini bisa dari hasil perkalian yang lain selain 1 kali 2? Tidak ada ya? Nah, jadi 2 ini bilangan prima. Kenapa? Karena 2 itu bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 3 itu bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri ya. 5 itu bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. 7 itu bisa dibagi 1 atau di bilangan itu sendiri. Itu adalah definisi bilangan prima ya. Nah, semuanya sudah Ibu Guru suruh kan cari apa semua itu bilangan prima, jadi pasti ada catatannya ya. Nah, coba nanti Ibu tanya-tanya lagi. Lalu berikutnya, sekarang kita akan mencari yang disebut faktor persekutuan terbesar. Oke, sekarang kita cari faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita bisa mencari dengan namanya pohon faktor. Ini minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya. Apa singkatannya faktor persekutuan terbesar? FPB. Ini minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Caranya kita bisa cari dengan pohon faktor. Kenapa disebut pohon? Karena dia bentuknya kayak pohon nanti ya, bercabang. Makanya disebut pohon faktor. Oke. Contoh tadi ya, kayak soal di awal. Kita cari FPB dari 12 dan 15. Ayo kita cari dulu ya. Contohnya adalah tentukan FPB dari 12 dan 15 ya. Nah, 12 ini bagaimana caranya dengan pohon faktor? 12 tulis dulu. Sudah? Nah, jangan lupa ranting kiri, ranting kanan. Yang di sebelah kiri itu adalah apa? Masih ingat? Bilangan primanya ya. Yang di kanan itu bilangan yang bukan prima. Misalkan 12. 12 itu adalah hasil perkalian dari berapa? 2 kali 6. Lalu kita pergi taruh 6 di sini, 2 di sini. Benar atau salah? Kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Tempatnya salah ya. Perkaliannya benar tapi tempatnya salah. 2 tidak di sebelah kanan ya. 2 taruh di sebelah kiri. Ayo, 2 di sini, baru 6 di sini. Ya, oke, sudah tepat ya. Sekarang mana lagi yang bisa dibagi? 6 ya. Oke, 6. 6 hasil perkalian dari apa? 2 dan 3. 2 di sebelah kiri ya. 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Ibu, tapi 3 juga bilangan prima. Saya mau taruh 3 di sebelah kiri. Oke, boleh juga. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah terakhir begini tidak masalah anak-anak ya. Tidak masalah. Kecuali kalau misalnya dua-duanya ini bilangan prima tidak apa-apa, tidak masalah. Kecuali salah satunya itu bilangan bukan prima. Misalnya di sini 4. Misalkan di sini 4 ya.
Nah, itu salah berarti 4 tidak boleh di sebelah kiri karena 4 bukan bilangan prima. Tapi di sini 3 dan 2 sama-sama bilangan prima, jadi tidak apa-apa, mereka saling tukar-tukar tempat ya. 3 boleh di sebelah kiri, boleh juga di kanan, karena dua-duanya 3 dan 2 ini sama-sama bilangan prima. Oke, 12. Bilangan primanya di sini 2. 12 adalah hasil perkalian dari 2 dan 6. Lalu 6 itu hasil perkalian dari 2 dan 3. Jadi sekarang FPB-nya. Nah, sekarang kita disuruh cari FPB. Apa tadi soalnya tadi? Ibu tulis ulang. FPB 12 dan 15. Oke, sekarang 15 kita cari. 15 ini hasil perkalian dari apa dan apa? Jangan lupa bilangan prima sebelah kiri 3. Sebelah kanan 5. Ibu, dua-duanya sama-sama bilangan prima. Oh iya. Berarti 5 bisa juga ditaruh di kiri ya, tidak masalah. Mau taruh sini 5? Boleh juga karena dua-duanya sama-sama bilangan prima. Oke, kita cari sekarang. Kita cari semua faktor-faktornya apa saja yang ada di sini. Kita lihat di sini ada 2, 2, 3 ya. Jadi kalau 12 tadi faktornya itu adalah tulis 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. 15 apa? Kalau 15 faktornya apa? 3 dan 5. Jadi tulis dulu yang paling kecil, 3 dikali 5. Oke, sekarang FPB-nya. FPB, lihat mana faktor yang angkanya sama. 3. Tulis 3 di sini. Ya. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 3 ya. Oke, gampang bagaimana? Susah? Gampang? Gampang dong. Nah, anak-anak Galatia semuanya pintar-pintar ya, pasti gampang. Oke, sekarang Ibu Guru akan mengajarkan kepada kalian yang disebut perpangkatan. Waduh, apa ini Ibu Guru? Kok seperti saja ya, seperti prajurit, ada pangkat-pangkatnya. Nah, ternyata di matematika ada pangkat-pangkat memang juga anak-anak. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ada bilangan Ibu Guru tulis begini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Waduh, banyak sekali Ibu Guru. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Bagaimana? Ya, kita kerjakan satu-satu dari sebelah kiri, dari paling sebelah kiri. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, sudah dapat 4. 4 ini kita kali 2 ini hasilnya 8. 8 ini kita kalikan 2 yang ini hasilnya 16. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 adalah 16. Ya, jawabannya 16. Nah, itu gampang ya menghitungnya perkalian begini gampang. Nah, sekarang Ibu Guru mau tunjukkan kepada kalian bahwa penulisan seperti ini ya, tulisan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ini itu bisa ditulis dalam perpangkatan. Coba perhatikan, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ditulis berapa kali? Berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali. Kalau 4 kali berarti cara kita menulis perpangkatan adalah 2 dipangkatkan 4. Nah ya, jadi pangkatnya itu ada di atas, kecil. Jangan ada yang menulis seperti ini ya, 2 pangkat 4. Waduh, salah ya, jadinya berapa itu? 24. Ini bukan pangkat, salah total ya, bukan begitu. Menulis pangkat harus ditulis bilangan besarnya dulu. Bilangan besarnya yang mana? Ini ya, angkanya ini, angkanya perhatikan. Angka apa yang ditulis di sini? Perkalian berapa? 2. Setelah itu kita lihat, kita hitung berapa kali 2 itu ditulis. Berapa kali 2 itu dikali. Dikali 1 kali, dikali 2, dikali 3 kali, dikali 4 kali. 4 kali berarti kalau 4 kali tulis pangkatnya 4, kecil saja di atas. Nah,
Jadi 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16 ya. Karena ini tulisan di bawah ini sama dengan di atas, artinya maksudnya sama. Cuma yang di bawah ini lebih singkat. Yang di bawah ini itu sama saja dengan yang di atas ini, tapi yang di bawah ini ditulis lebih singkat, tidak makan tempat ya. Di bawah ini ditulis dalam bentuk perpangkatan ya, karena dia ada pangkatnya ini dan nah begitu anak-anak. Jadi hasilnya adalah sama, yaitu 16 ya. Sudah paham di sini? Oke, sekarang kita akan mengerjakan lagi soal FPB berikutnya. Sekarang kita cari FPB berikutnya ya. Nah, misalkan ada soal ya, soal itu 8 dan 12. Tentukan FPB 8 dan 12. Ya, coba. 8 kita pakai pohon faktor. 8 itu berapa kali berapa? 2 dikali 4. 4 ini coba perhatikan 4. 4 ini itu bilangan prima atau bukan prima? Bukan prima. Jadi masih bisa lagi dibagi ya. 4 itu hasil pembagian dari apa? 2 dikali 2. 2 ini sudah bilangan prima atau belum? Sudah. Jadi tidak perlu lagi kita bagi rantingnya ya. Sudah habis. Selesai. 8. Sekarang yang 12. Kan dicari 8 dan 12 toh. 8 sudah dapat. Sekarang cari yang 12. 12 itu berapa kali berapa? Ingat yang bilangan prima sebelah kiri. 2 dikali 6. 6 ini bilangan prima atau bukan prima? Bukan prima. Berarti masih bisa bercabang. Berapa? 6 itu pembagiannya berapa? 6 itu dibagi 2 apa? Dibagi 2 ya, sama dengan 3. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, berarti 2 dikali 3 itu 6 gitu ya. Oke, sampai di sini 2 dan 3 ini bilangan prima bukan? Sama-sama bilangan prima. Jadi tidak perlu lagi bikin cabang di bawah ya, sudah selesai karena sama-sama sudah bilangan prima. Oke, sudah dapat, selesai. Sekarang kita cari FPB ya, FPB-nya berapa? Tapi sebelum cari FPB, tulis dulu faktornya. Faktor 8, tulis faktor 8. Faktor 8 berapa anak-anak? Berapa coba lihat? 1, 2, 3. 2-nya 3 kali ya. Tulis sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau dalam sistem pangkat tadi bagaimana cara menulis 2 kali 2 kali 2? Dikalikan berapa kali? 3 kali ya. Berarti tulisannya adalah 2 dipangkatkan 3. Oke. Sekarang kita tulis faktornya 12. Faktornya 12. Nah, ini Ibu tulis di mana ya? Coba Ibu hapus dulu. Faktor 8 tadi berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dipangkatkan 3. Sekarang faktor berapa? 12. 12 tadi berapa cabang-cabangnya? 2 dikali 2 dikali 3. Perhatikan di sini ada perkalian yang kembar kayak ini. Ini kan kembar toh? Kembar 3 dorang. Kalau yang di bawah mana yang kembar? Ini. Berarti kita tulis 2 dipangkatkan 2 dikali 3. Sampai sini paham kenapa di sini 2 pangkat 2? Karena di atas ini 2-nya ada 2 kali ya kan? 2-nya dikalikan sebanyak 1, 2. Jadi kita tulis pangkatnya di bawah 2 ya. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa 3-nya tetap ditulis? Iya, karena 3-nya cuma sendirian. Jadi dia tidak ditulis pakai pangkat toh. Dia itu sendirian begini. Nah, sudah? Sekarang kita sudah dapat faktor 8 dengan faktor 12. Sekarang kita cari FPB. FPB-nya adalah perhatikan angka yang sama.
Ayo, perhatikan angka yang sama. Manakah faktor angka yang sama? Bilangan apa yang sama di antara faktornya 8 dan 12? 2, betul sekali, 2. Nah, jadi sekarang kita tulis dulu 2. 2, oke. Baru, kalau 3 bagaimana? Tidak ya? Kenapa tidak? Karena di 8 sini faktornya tidak ada 3 ya. Tidak ada 3. Jadi kita tidak tulis di bawah sini, kita tidak tulis 3. Karena di 8 tidak ada faktornya itu 3 ya. Di 8 sini tidak memiliki faktor 3. Oke. Nah, sekarang 2 kita setuju 2 ya, karena di sini ada angka 2, di atas ada angka 2. Bagaimana dengan pangkatnya, Ibu? Masa pangkatnya hilang? Iya, pangkatnya tidak boleh langsung hilang ya. Jadi yang mana yang kita tulis? Yang pangkat 2 atau pangkat 3? Nah, yang kita tulis adalah pangkat yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 3 atau 2? Pangkat 2. Nah, pangkat 2. Jadi FPB-nya itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan apa maksudnya? 2 pangkat 2 itu maksudnya berarti 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Ya, 1, 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Oke? Sampai di sini anak-anak semua paham ya? Dengan menggunakan pohon faktor ya. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa kerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.